Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Berliani dari 1D, ingin menceritakan tentang Putri Niwer Gading. Putri Niwer Gading. Di dahulu kala di negeri Alas yang termasuk wilayah Nangro Aceh Darussalam, dahulu hidup seorang raja bijaksana yang sangat dicintai rakyatnya. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Namun sayangnya, kehidupan raja tidak berjalan mulus karena ia tidak kunjung dikaruniai seorang putra. Meski begitu, raja tidak putus asa. Ia masih tetap berdoa sambil berpuasa hingga suatu hari Permaisuri mengandung. Setelah 9 bulan kemudian, Permaisuri pun melahirkan seorang putra yang diberi nama Amat Mode. Hanya saja, belum genap umur setahun, sang raja meninggal dunia. Karena Amat Mode yang bakal meneruskan tata sang ayah masih bayi, adik raja yang akhirnya meneruskan tata sang raja untuk sementara. Adik raja tersebut bernama Raja Muda. Hanya saja setelah diangkat menjadi raja, Raja Muda bertindak semena-mena, bahkan terhadap Amat Mode dan ibunya. Mereka diasingkan. Hal tersebut dilakukan Raja Muda lantaran ia berambisi menjadi raja selamanya. Meskipun mendapat perlakuan seperti itu, Ibu Amat Mode berusaha tegar dan sabar. Ia membesarkan Amat Mode dengan penuh kasih sayang dan perhatian, hingga Amat Mode pun tumbuh menjadi pria yang cerdas dan tampan. Suatu hari, Amat Mode dan ibunya pergi ke sebuah desa di pinggir hutan untuk menjual ikan hasil tangkapannya. Tak disangka, ia bertemu saudagar kaya. Saudagar tersebut ternyata masih mengenali ibu Amat Mode. Lalu ia pun bertanya, mengapa Tuan Putri dan putra mahkota berada di tempat ini? Akhirnya ibu Amat Mode yang dulunya merupakan seorang permaisuri raja ini menceritakan semua kisahnya. Mendengar hal tersebut, sang saudagar kaya mengajak mereka ke rumahnya, dan saudagar tersebut pun membeli semua ikan yang dijual oleh Amat Mode dan ibunya. Sesampai di rumah saudagar tersebut menyuruh istrinya memasak ikan. Namun ketika ikan sedang dimasak, ia kaget karena ketika ikan dipotong di bagian perut, dari sana muncul telur ikan berupa emas dalam sejumlah banyak. Istri saudagar pun menjual emas tersebut ke pasar dan mendapatkan uang dalam sejumlah banyak, yang kemudian uangnya digunakan membangun rumah untuk Amat Mode dan ibunya. Akhirnya, Amat Mode dan ibunya pun memiliki rumah yang layak dan hidup berkecukupan. Cerita tentang Amat Mode dan ibunya yang sekarang sudah mapan dan kaya sampai juga di telinga Raja Muda. Suatu hari, Raja Muda memanggil Amat Mode ke istana. Ia memerintahkan Amat Mode untuk memetik kelapa gading, di mana kelapa gading tersebut akan digunakan mengobati penyakit istri Raja Muda. Hanya saja, kelapa gading tersebut harus diambil di sebuah pulau yang dihuni banyak binatang buas. Jika tidak berhasil, Amat Mode akan mati. Itulah yang juga diucapkan oleh Raja Muda kepada Amat Mode. Namun karena niat hatinya untuk membantu, Amat Mode pun tak gentar. Setibanya di pantai, Amat Mode duduk termurung. Tiba-tiba muncul seekor ikan besar di hadapannya yang mengaku bernama si Legam Raye. Ikan tersebut didampingi Raja Buaya dan seekor naga besar. Ternyata ikan tersebut berniat membantu. Berkat bantuan mereka, Amat Mode pun menemukan pohon kelapa gading yang akan dipakai mengobati istri Raja Muda. Ia pun memanjat pohon tersebut. Namun, tiba-tiba terdengar seorang perempuan berkata, "Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading itu, dia akan menjadi suamiku." Mendengar itu, Amat Mode pun terkejut. Ia pun bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku Putri Niwer Gading," ungkapnya.
Amat muda pun cepat-cepat memetik kelapa gading. Setelah turun dari atas, ia pun bertatap muka dengan Putri Niwergading dan sangat takjub dengan kecantikannya. Amat muda pun pulang dan mengajak sang putri pulang untuk mempersuntingnya. Setelah menikah, Amat muda beserta sang istri dan ibunya berangkat ke istana untuk memberikan buah kelapa gading kepada sang paman, Raja Muda. Raja Muda sangat heran dengan kedatangan Amat muda dengan selamat. Akhirnya, Raja Muda pun meminta maaf dan sekaligus berterima kasih karena Amat muda masih mau membantunya. Raja Muda yang sadar dengan kesalahannya pun berusaha menebus kesalahan dan dosanya dengan menobatkan Amat muda sebagai Raja Negeri Alas, pengganti dirinya. Nah, jadi begitu teman-teman cerita tentang Putri Niwergading. Jadi si inti ceritanya tuh kayak menceritakan tentang raja yang susah atau lama tidak mendapatkan putra. Terus setelah dia mendapatkan putra, dia meninggal dunia. Begitu saja cerita rakyat dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.